Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk yang sedang sakit, Ibu doakan semoga lekas diberi kesehatan agar bisa beraktivitas dengan keluarga seperti biasanya. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan memulai aktivitas belajar kita seperti biasanya, yaitu pada materi tema 1, subtema 1. Nah, namun sebelum kita mulai aktivitas belajar kita awali dulu dengan berdoa bersama ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Nah, anak-anak, semoga dengan kita awali membaca doa, maka ilmu yang akan kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita. Amin. Nah, langsung saja anak-anak, pada muatan yang pertama yang akan kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu KD 3.3. Materinya yaitu tentang masih ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba anak-anak perhatikan ya, akan Ibu bacakan. Makhluk hidup di sekitar kita. Jadi ada banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Nah, masih ingat apa itu makhluk hidup? Jadi, makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Untuk setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, apakah anak-anak masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Nah, yaitu ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Jadi seperti yang Ibu beri garis ini ya anak-anak ya. Nah, silahkan nanti anak-anak boleh dicatat sebagai catatan kalian di buku kalian ya, agar anak-anak ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu seperti yang telah tertulis pada layar ini. Oke, selanjutnya mari kita bahas lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita bahas yaitu adalah tentang makan dan minum dan berkembang biak. Jadi anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernafas, dan juga tumbuh. Nah, apakah anak-anak masih ingat? Semoga anak-anak masih ingat ya, agar nanti kita bisa melanjutkan untuk ciri selanjutnya yaitu makan, minum, dan berkembang biak. Jadi, hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, coba anak-anak perhatikan ya penjelasan berikut ini. Ciri makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Seperti pada gambar ini, di sini terdapat seekor kucing. Seekor kucing sedang minum air. Nah, makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup, hewan, manusia, dan juga tumbuhan memerlukan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya. Nah, makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, jadi anak-anak bisa membedakan ya, apa fungsi dari makanan dan apa fungsi dari air. Oke, kalau paham, kita lanjutkan lagi. Nah, makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan setiap hari membutuhkan makan dan minum. Manusia membutuhkan makan dan minum untuk mendapatkan tenaga. Makanan hewan beragam, misalnya kambing makan rumput, kucing makan daging, dan lain sebagainya.
sedangkan tumbuhan mendapatkan makanan dan minum dari air, yaitu makanan yang ia peroleh adalah dengan cara memasak sendiri atau membuat makanan sendiri atau memperoleh makanan yang dibuat dari daun pada tumbuhan, dari air, dan juga bantuan sinar matahari. Jadi anak-anak, kita harus tetap merawat tumbuhan agar tetap lestari. Nah, anak-anak, coba perhatikan pada gambar berikut ini. Ada gambar ayam, ada gambar manusia, dan juga ada gambar pohon pisang. Apakah berkembang biak itu? Coba anak-anak sambil diperhatikan gambar dan penjelasan dari ibu ya. Jadi anak-anak, berkembang biak adalah proses makhluk hidup menghasilkan keturunan atau anak. Tujuannya adalah sebagai untuk melestarikan keturunan agar makhluk hidup tersebut tetap ada di sekitar kita. Jadi anak-anak, pada makhluk hidup seperti gambar berikut ini ada manusia, tumbuhan, dan juga hewan ini mereka berkembang biak untuk melestarikan keturunan mereka. Nah, anak-anak, kalau tadi sudah ibu jelaskan materi tentang ciri makhluk hidup makan, minum, dan berkembang biak. Nah, setelah itu anak-anak coba kerjakan 3 soal ini. Yang pertama adalah apa fungsi makanan dan minuman bagi makhluk hidup. Nah, tadi pada layar sebelumnya sudah ibu jelaskan. Anak-anak bisa dilihat lagi pada layar yang telah ibu jelaskan ya. Lalu untuk yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Nah, tadi juga telah ibu jelaskan, silahkan nanti anak-anak simak kembali. Dan yang terakhir adalah apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Nah, anak-anak, untuk anak-anak yang tadi belum begitu paham dengan penjelasan, silahkan anak-anak boleh ulang lagi penjelasan yang telah ibu berikan agar anak-anak bisa memahami materi kita hari ini, yaitu muatan bahasa Indonesia. Materinya adalah ciri makhluk hidup makan, minum, dan berkembang biak. Lalu anak-anak kerjakan 3 soal ini. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjutkan ke muatan yang kedua, yaitu muatan matematika. Materinya tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Jadi anak-anak, untuk mempermudah membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka, kita dapat menggunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Misalkan seperti ini. Perhatikan contoh berikut ini. Bandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Kira-kira bilangan mana yang lebih besar nilainya? Oke, sekarang kita samakan dulu bilangannya. Dimulai dari ribuan ya anak-anak ya. Ribuan dengan ribuan. Ribuan itu letaknya ada di depan ya. Nah, apakah anak-anak masih ingat pada pertemuan sebelumnya, angka ribuan itu terdapat 4 angka. Oke? Diikuti dengan 3 angka di belakang titik. Oke, untuk ribuan di sini, ribuan dan ribuan sama-sama nilainya adalah 2. Lalu, apalagi yang sama? Nah, ratusan. Ratusan yang di depan nilainya adalah 5, ratusan yang di belakang nilainya adalah 5. Jadi, untuk angka ini nilainya sama. Jadi, untuk ribuan dan ratusan itu sama. Lalu, kita coba cek yang puluhan. Pada bilangan yang depan, puluhannya adalah 7. Sedangkan untuk yang belakang, puluhannya adalah 3. Nah, ternyata pada puluhan ini berbeda. Kira-kira nilai yang mana yang lebih besar? Dari 7 dan juga 3, manakah yang nilainya lebih besar? Ya, benar. Jadi, antara 7 dan 3 yang lebih besar nilainya adalah 7.
atau 70. Nah, sekarang coba kita cek yang satuan. Satuannya di sini untuk yang depan adalah 6 dan nilai yang di belakang satuannya adalah 6. Jadi nilainya sama. Maka yang berbeda dari kedua bilangan ini adalah letaknya pada puluhan. Puluhan yang di depan nilainya lebih besar daripada puluhan yang nilainya di belakang. Jadi, Ibu jelaskan lagi. Angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuan yang sama nanti kita bandingkan terlebih dahulu. Lalu, kita nanti akan cari mana angka atau nilai yang lebih besar atau yang berbeda, nanti kita bandingkan. Gitu ya anak-anak ya. Jadi dari bilangan ini 2576 dengan 2536 itu yang lebih besar nilainya adalah 2576. Seperti pada kesimpulan ini ya, yang paling bawah nilai perbandingannya adalah 2576 lebih besar dari 2536. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Kalau belum paham, anak-anak silahkan diputar lagi penjelasannya, atau anak-anak juga bisa minta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian untuk menjelaskannya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan pada perbandingan yang tadi. Kalau tadi dengan kata-kata, maka kita akan membandingkannya dengan lambang bilangannya. Seperti ini. Membandingkan dua nilai dapat berupa lebih besar dari. Kita lebih besar itu kita menyebutkannya cucunya ada di menghadap ke kanan, gitu ya. Sedangkan untuk yang lebih kecil dari itu cucuknya ada di sebelah kiri atau menghadap ke kiri. Nah, sedangkan untuk nilainya yang sama besar itu kita menggunakan sama dengan. Coba anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar membaca bilangan angka, nah sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan 4 angka. Nah, apa sebenarnya itu? Jadi sebelumnya beliau menjelaskan dulu ya. Untuk membandingkan bilangan 4 angka, kita mempunyai tanda atau simbol. Nah, simbolnya yang pertama ada cucuk ke kanan. Kita membacanya, mengistilahkannya dengan cucuk ya. Jika ada cucuk ke kanan, berarti itu tandanya lebih dari. Ya, diingat-ingat kalau cucuknya ke kanan, berarti itu lebih dari. Artinya nilainya lebih dari. Nah, sekarang yang kedua, ada tanda cucuk ke kiri. Itu artinya kurang dari. Kalau cucuknya ke kiri, kurang dari. Artinya nilai atau bilangannya itu kurang dari. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada tanda sama dengan. Artinya kedua bilangan itu memiliki nilai yang sama. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi, minta kepada kedua orang tuamu untuk menjelaskan lagi ya. Namun apabila masih kurang jelas, boleh ditanyakan oleh Bulia ya. Nah, sekarang Bulia ada contoh. Contoh membandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Nah, untuk angka 2 di depan itu adalah sebagai ribuan. Nilainya sama. Nah, yang angka 5 di depan dan angka 5 di belakang itu sebagai ratusan dan nilainya sama atau ratusannya sama. Nah, angka 7 di depan ternyata dengan yang di belakang nilainya berbeda. Yang di depan 7, yang di belakang 3 sebagai puluhan, artinya puluhannya berbeda. Dan yang terakhir, di depan ada angka 6, di belakang ada angka 6 sebagai satuan, artinya satuannya sama. Jadi, dalam contoh ini yang berbeda adalah
nilai puluhannya. Nah, sekarang dari kedua contoh bilangan 2576 dengan 2536 itu kira-kira yang lebih besar nilainya yang mana ya? Nah, ternyata yang nilainya perbandingannya lebih besar adalah 2576. Nah, cara membacanya adalah nilai perbandingan adalah 2576 lebih dari 2536. Seperti itu ya. Nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh kedua orang tuamu ya. Namun apabila masih kurang jelas, boleh ditanyakan oleh beliau lagi ya. Selamat belajar anak-anakku. Nah, kalau tadi sudah Ibu jelaskan, sekarang coba anak-anak perhatikan lagi contoh berikut ini. Jadi di sini ada beberapa nilai bilangan. Nah, yang pertama yaitu 3.500, yang kedua adalah 3.600, yang ketiga ada 3.300, yang keempat ada 3.400, dan yang terakhir adalah 3.700. Nah, bilangan angka-angka ini adalah kita akan mengurutkan bilangan 4 angka. Coba anak-anak urutkan dari nilai yang terbesar. Kita lihat dari nilai yang terbesar itu yang mana ya? Ya, jadi nilai yang terbesar adalah 3.700. Lalu setelah itu, ya benar, 3.600. Setelah itu ada 3.500. Setelah itu ada 3.400, dan yang terakhir yang paling kecil adalah 3.300. Selanjutnya kita akan mengurutkan dari bilangan yang terkecil. Nah, anak-anak bisa membalikan angka dari yang terbesar ini. Jadi kita mengurutkannya dari belakang, yaitu 3.300, 3.400, 3.500, 3.600, 3.700. Nah, dari sini hasilnya pun sudah bisa terlihat bahwa kita telah mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan sampai yang terbesar. Nah, jadi anak-anak, untuk materi matematika tadi, kita yang pertama adalah tentang membandingkan bilangan 4 angka. Lalu selanjutnya kita belajar mengurutkan bilangan 4 angka. Apakah anak-anak dari materi ini sudah paham? Jadi bisa ya anak-anak ya, karena materi ini sangat mudah dan pasti anak-anak bisa untuk mengerjakan tugas yang akan nanti Ibu berikan. Seperti ini. Nah, ini adalah tugas untuk matematika. Untuk yang pertama, ayo bandingkan nilai bilangan berikut. Beri tanda simbol jika nilainya lebih besar dari, dan beri tanda cucuk ke kiri jika nilainya lebih kecil dari. Jadi untuk mudahnya silahkan anak-anak misalkan nomor 1 ini 3.450 dengan 3.451. Mana angka yang lebih besar? Silahkan nanti anak-anak beri tanda atau simbol ya. Selanjutnya nomor 2, 4.623 dengan 4.620, mana nilainya yang lebih besar? Dan yang terakhir adalah 5.187 dengan 5.185. Mana angka yang lebih besar? Silahkan anak-anak beri tanda atau simbol dengan tanda cucuknya lebih besar atau lebih kecilnya. Setelah itu, setelah anak membandingkan nilai, anak-anak akan diminta untuk mengurutkan semua bilangan di bawah ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, jadi anak-anak silahkan untuk angka-angka ini anak-anak urutkan. Apakah angka ini sudah urut atau belum? Nah, anak-anak urut-urutkan dari yang terkecil ke nilai yang terbesar. Mudah ya anak-anak ya?
Oke, nanti anak-anak jika masih belum paham pada materi matematika maupun bahasa Indonesia untuk hari ini, silahkan anak-anak boleh putar lagi ulang videonya. Lalu jika sudah paham, anak-anak silahkan kerjakan tugasnya di buku tugas kalian. Nah, mungkin itu tadi adalah penjelasan yang telah Ibu berikan mengenai materi kita muatan bahasa Indonesia dan juga matematika. Dari Ibu sendiri ucapkan terima kasih anak-anak sudah menyimak materi kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari Ibu, apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam menyampaikan materi, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih anak-anak. Ibu akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.